Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari. Saya dari kelompok 1, yang dimana saya berdiri di sini akan mempresentasikan materi yang sudah saya susun dan kerjakan bersama teman-teman kami. Yang pertama ini saya akan membahas definisi nomor pokok wajib pajak NPWP. Ini mana nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Format penomoran dan nomor pokok wajib pajak NPWP terdapat 9 digit pertama kode identitas wajib pajak dan 3 digit berikutnya kode kantor pelayanan pajak KPP dengan ketentuan jika pendaftaran baru maka kondisi ini adalah kondisi wajib pajak melakukan pendaftaran dan jika wajib pajak lama maka kode ini adalah kode wajib pajak saat ini terdaftar. Dan yang terakhir 3 digit kode status usaha wajib pajak saat terdaftar. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NPWP yaitu sebagai berikut. Per 38 PJ 2013. Pertama, wajib pajak orang pribadi bukan pengusaha. Persyaratannya yaitu fotokopi KTP bagi WNI dan fotokopi kartu izin tinggal terbatas kitas atau kartu izin tinggal tetap kitab bagi WNA. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yaitu fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi KTP kitas atau kitab bagi WNA, dan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik atau bukti pembayaran listrik. Yang ketiga yaitu wajib pajak badan. Persyaratannya yaitu fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT, fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing, dan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa. Tata cara pendaftaran NPWP secara online yaitu melalui 1. Kunjungi website pajak.go.id dan klik daftar untuk membuat akun, kemudian masukkan alamat email yang aktif dan kode CAPTCHA. Yang kedua, lakukan verifikasi dengan membuka email konfirmasi yang telah dikirimkan ke registrasi NPWP online. Yang ketiga, jika sudah membuat akun, silakan login kembali ke registrasi pajak menggunakan email dan password terdaftar. Kemudian isi formulir online sesuai dengan jenis wajib pajak. Yang keempat, lengkapi dokumen dan ikuti instruksi pendaftaran NPWP online yang tertera, kemudian lengkapi dokumen penting sesuai persyaratan tiap jenis wajib pajak seperti KTP atau kitas atau kitab. Wajib pajak juga dapat mengunggah surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah. 1. Kirim berkas elektronik.
Selanjutnya kita lanjut pembahasan penghapusan NPWP. Syarat untuk penghapusan NPWP yaitu 1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya jika sudah tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi wanita dan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kelima, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang keenam, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP, OP atau 12 bulan UKWP badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apa sih itu NPWP? NPWP atau nomor pengakuan pengusaha kena pajak adalah nomor identitas yang diberikan kepada suatu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Dengan memiliki NPWP, pengusaha tersebut secara resmi sudah menjadi PKP dan wajib melakukan kewajiban perpajakan khusus PKP, misalnya memungut dan menyetor PPN, serta berhak atas hak terkait sebagai PKP. Nomor pengukuhan PKP (NPWP) ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan, yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPWP lebih menitikberatkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Siapa yang akan mendapatkan NPWP? Yaitu pengusaha kena pajak PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak PKP atau jasa kena pajak JKP yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha baru dapat dikukuhkan sebagai PKP apabila telah memenuhi syarat tertentu, terutama dalam hal jumlah peredaran bruto omset selama 1 tahun berlaku. Wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila peredaran usaha melebihi 800 miliar per tahun. Prosedur pengukuhan dan pencatatan pengusaha kena pajak PKP serta pemberian dan penghapusan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPWP diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Pengusaha kena pajak PKP memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak, melaporkan PPN, dan menyetorkan PPN ke negara. Selanjutnya, prosedur pengajuan PKP, yaitu pemohon yang mengajukan dapat melengkapi dokumen sesuai jenis WP, badan atau pribadi, dan dapat mengajukan permohonan ke KPP secara langsung atau melalui DJP online. Nanti petugas KPP melakukan survei lapangan untuk memverifikasi keberadaan usaha. Jika permohonan disetujui, maka akan diterbitkan surat pengukuhan PKP dan nomor pengukuhan PKP NPWP.
Dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan PKP yaitu 1. Wajib pajak badan, fotokopi NPWP badan dan pengurus, fotokopi KTP pengurus atau pemilik, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, surat keterangan domisili usaha atau dokumen sejenis surat izin usaha perdagangan atau NIK nomor induk berusaha atau fotokopi tempat usaha dan surat penyataan kegiatan usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi. 1. Fotokopi NPWP dan KTP, bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha, surat penyataan kegiatan usaha, dan foto tempat usaha. Jenis-jenis data yang dapat diubah bagi WP atau orang pribadi yaitu 1. Identitas wajib pajak, alamat, sumber penghasilan, alamat korespondensi, kategori wajib pajak, dan terakhir kesalahan penulisan. Wajib pajak badan yaitu identitas wajib pajak, alamat, data ekonomi, rekening bank. Dokumen permohonan perubahan data yaitu wajib pajak badan, formulir perubahan data yang ditandatangani direktur dan diberi cap kantor, akta perubahan dan SK, surat keputusan pengesahan AHU, administrasi badan hukum, fotokopi KTP dan NPWP direktur, nomor induk berusaha atau surat keterangan domisili dari kantor kecamatan. Wajib pajak pribadi bagi wajib pajak pribadi, dokumen dan persyaratan untuk perubahan data atau formulir perubahan data, NIK atau NPWP, dan surat keterangan menjalankan usaha dari kantor desa setempat bagi yang melakukan usaha. Ketiga, instansi pemerintah. Sedangkan bagi instansi pemerintah, dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan perubahan data yakni formulir perubahan data, NIK atau NPWP, pejabat bendahara pemerintah, dan identitas kepala instansi pemerintah. Tata cara perubahan data wajib pajak melalui e-registration. Dalam pasal 28 per nomor 02/PJ/2018 yaitu 1. Permohonan perubahan data diajukan melalui permohonan dengan menggunakan formulir perubahan data wajib pajak. Yang kedua, permohonan perubahan data secara elektronik dengan mengisi formulir perubahan data wajib pajak pada aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di website pajak.co.id. Yang ketiga, permohonan perubahan data yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat, wajib pajak yang telah menyampaikan formulir perubahan data wajib pajak dengan lengkap pada aplikasi e-registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kelima, pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah upload salinan digital soft copy dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkannya dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatanganinya. Yang keenam, apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja permohonan perubahan data secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Yang ketujuh, apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik.
Jenis sanksi yang bersangkutan dengan NPWP dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Yang pertama, sanksi administrasi. Denda dikenakan jika wajib pajak tidak melakukan SPT tepat waktu atau melakukan pelanggaran berat. Besarannya bisa 100.000 untuk wajib pajak pribadi dan 1 juta untuk badan usaha, serta minimal 2 kali dan minimal 4 kali pajak terhutang jika pelanggaran berat. Bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% per bulan dari pajak terhutang. Wajib bunga ini dapat mengalami perubahan sesuai ketetapan pemerintah, dan jika wajib pajak memalsukan data dengan sengaja, jumlah pajak yang harus dibayar bisa mengalami kenaikan hingga 50% dari kekurangan pajak tersebut. Yang kedua, sanksi pidana dikenakan bagi pelanggaran berat yang menyebabkan kerugian negara, termasuk pelanggaran sengaja dan berulang. Hukuman pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda paling rendah 2 kali lipat dari pajak yang tidak dibayar paling tinggi 4 kali lipat. Yang ketiga, kebijakan relaksasi dan penghapusan sanksi tahun 2025. Pemerintah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi tertentu dan meringankan wajib pajak selama masa transisi di 2025, termasuk penghapusan denda keterlambatan laporan dan pembayaran pajak tertentu. Sanksi administrasi pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 6% dari dasar pengenaan pajak dikenakan kepada satu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Sanksi pidana pajak berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1. Setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikeluarkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menyalahgunakan untuk menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana pajak berdasarkan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap orang dengan sengaja 1. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau 2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikeluarkan sebagai pengusaha kena pajak. Dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.